Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Dr. Andes Sudarmaji MM, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban. Mohon izin menyampaikan update adanya gempa bumi di Kabupaten Tuban. Sampai pada malam hari ini, kami berdasarkan koordinasi dengan teman-teman di BMKG Kabupaten Tuban telah mencatat ada 57 kali gempa. Nah, gempa yang 57 kali ini yang paling besar adalah 3. Yang pertama tadi 6,0 skala Richter. Kemudian tadi setelah itu yang besar lagi adalah 5,6. Kemudian yang terakhir tadi yang sempat juga menggoncang pada sore hari tadi adalah 6,5 skala Richter. Dengan kejadian ini, saya sampaikan bahwa dampak yang terjadi di Kabupaten Tuban adalah yang pertama, ada 3 rumah yang mengalami kerusakan. Yang pertama adalah di Kecamatan Soko, 1 rumah ini ada dapurnya yang roboh. Kemudian 1 rumah di Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, ada tembok belakangnya rumah yang roboh. Kemudian 1 rumah lagi, Kecamatan Rengel, dindingnya sempat rontok. Nah, kemudian ada 1 bangunan bambu kayak seperti kandang gitu, dan kandang kecil di Kecamatan Semanding, Desa Bejagung juga roboh. Kemudian untuk fasilitas ini ada rumah ibadah Klenteng yang baru saja dilaporkan ke kami dan sedang kami asesmen, dan juga ada balai desa di Desa Dagangan, Kecamatan Paringan yang sebetulnya sudah tidak dipakai karena mereka sudah pindah di balai desa yang baru. Tadi sempat dilaporkan atap depan atau terasnya roboh. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kami tegaskan kalau ada berita-berita lain dengan kejadian misalkan katanya ada jalan yang rusak berat sampai rumah bertingkat roboh, sampai ada gelombang laut masuk ke daratan, itu saya nyatakan hoax, jadi tidak benar. Dan alhamdulillah masyarakat masih dalam keadaan aman, tidak ada yang sampai diungsikan dan lain sebagainya. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat kami di wilayah Kabupaten Tuban. Tadi Mas Bupati menitipkan kepada saya, Mas Linda menyampaikan, mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban tetap tenang. Tetap tenang namun tetap waspada. Kemudian yang kedua, mohon dihindari bangunan-bangunan yang retak, bangunan-bangunan yang tidak layak, sekiranya mohon tidak ditempati terlebih dahulu, karena ini masih dimungkinkan adanya gempa susulan. Kami kira itu yang perlu saya sampaikan, update, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Kita lanjut pemirsa, gempa di Tuban juga mengakibatkan jembatan Suramadu bergetar. Kendaraan yang melintas sempat berhenti. Tengah yang goyang, apa banget. Bismillah, 2 kaki, Bismillah ya. Dari gambar amatir yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu berhenti saat gempa terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan gempa yang terjadi di Tuban akibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Yang kami berikan kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat yang terdampak gempa bawean ini dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak sore tadi beberapa video yang sebenarnya hoax beredar. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sementara itu gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km.
Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo, hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait gempa bumi yang terjadi di Tuban, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Pak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Daryono, mohon dijelaskan terkait gempa yang terjadi di Tuban yang tadi getarannya terasa hingga Jakarta. Iya, jadi dua gempa signifikan yang terjadi hari ini. Satu pukul 11:22, yang satu pukul 15:52 menit. Ini merupakan rangkaian gempa, dan kalau kita menghitung aktivitas hingga saat ini sudah lebih dari 54 kali gempa, dan ini merupakan fenomena yang menarik karena kawasan yang saat terjadi gempa merupakan kawasan dengan kegempaan rendah atau low seismicity. Ini menarik karena memang jarang terjadi gempa signifikan ini selama ini, dan kalau kita melihat dari kedalamannya, kemudian juga mekanisme sumbernya, maka kita menyebut gempa ini merupakan gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu aktivitas sesar aktif di tempat tersebut. Kira-kira bisa tadi berada di sebelah barat Pulau Bawean di laut dengan jarak sekitar 37 km. Nah, ini sebenarnya patut kita syukuri karena yang pertama, gempa yang terjadi itu kekuatannya tidak sampai kepada threshold atau ambang batas gempa yang bisa memicu tsunami. Karena gempa yang memicu tsunami itu kebanyakan berada di skala magnitudo 7 ke atasnya. Nah, kemudian yang kedua, gempa ini memiliki mekanisme sumber atau patahan geser atau mendatar. Nah, gempa dengan tipe ini sangat jarang memicu tsunami dan karena tidak mengganggu kolom air laut secara signifikan ya. Namun demikian, karena gempa ini cukup kuat goncangannya, kekuatan mencapai 6,5, maka gempa ini menimbulkan kerusakan bangunan rumah di sedang shooting, Pak, sedang shooting. Jadi kerusakan yang terjadi cukup banyak rumah di Pulau Bawean, dan kalau kita melihat skala intensitas di wilayah tersebut mencapai 5 hingga 6. Artinya memang gempa ini menimbulkan kerusakan ringan hingga sedang. Namun demikian di pesisir utara Bali, Jawa Timur, guncangan mencapai 4 hingga 5 mm. Cukup kuat, benda pajangan bisa terpelanting, namun tidak menimbulkan kerusakan. Dan menariknya, gempa ini juga bisa mengguncang wilayah jauh ya, seperti di Yogyakarta, bahkan di Pekalongan ya. Ini menjadi perhatian para peneliti terkait dengan kemampuan dia dalam membuat spektrum gempa yang cukup besar itu, Mbak. Baik, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami ya, Pak Daryono. Lalu seberapa luas wilayah yang terdampak akibat gempa ini, Pak Daryono?
Kalau kita melihat peta makroseismik atau shake map yang kita bangkitkan dari gempa ini mengguncang Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Pantura, kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, cukup luas, Mbak. Ini menjadikan gempa ini cukup menarik karena memang bukan gempa dalam tapi bisa menimbulkan spektrum yang cukup luas ya. Namun demikian tampaknya gempa ini masih akan diikuti gempa susulan sehingga BMKG akan terus memantau aktivitas ini dan kita belum tahu ke belakang ini seperti apa, tapi yang pasti kita dengan cermat ingin terus mengawal aktivitas ini, memonitor dan kita segera menyampaikan informasi pada masyarakat dan stakeholder. Baik, akan ada potensi gempa susulan kira-kira dalam kurun waktu berapa lama yang patut kita antisipasi terkait potensi gempa susulan ini, Pak Daryono? Ya, gempa kerak dangkal itu memiliki karakteristik banyak susulannya ya. Hingga saat ini kita sudah mencatat lebih dari 54 kali gempa susulan. Namun demikian harapan kita tidak akan ada lagi gempa yang lebih besar sehingga masyarakat kembali tenang dan situasi aman kembali. Namun demikian kami menyarankan pada masyarakat warga yang rumahnya sudah rusak sebagian, sudah miring, maka sebaiknya jangan ditinggali dulu, tetapi tinggal di tempat penampungan yang aman, yang memiliki bangunan struktur yang kuat, sehingga jika terjadi gempa signifikan, masyarakat, warga akan aman. Dikhawatirkan kalau rumah sudah rusak sebagian, sudah miring ditempati, jika terjadi gempa susulan bisa menimbulkan bahaya berupa rusak yang lebih parah atau rumah bisa roboh. Demikian, Pak. Baik, meskipun sudah dinyatakan tidak berpotensi tsunami, apakah ada imbauan khusus kepada warga yang tinggal di kawasan pesisir, Pak Daryono? Ya, jadi kami mengimbau kepada masyarakat di Pulau Bawean, kemudian juga di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, untuk tidak terlalu khawatir berlebihan karena gempa ini tidak berpotensi tsunami dan tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena mereka yang beraktivitas di pantai, penyeberangan laut tetap lakukan seperti biasa dan tidak perlu khawatir dari tsunami karena memang gempa ini tidak berpotensi tsunami. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga tidak ada lagi gempa susulan yang menimbulkan kerusakan ya bagi warga. Terima kasih Pak Daryono. Gempa magnitudo 6,1 di Tuban mengakibatkan warga panik dan berhamburan. Selain itu, beberapa rumah warga juga rusak. Barusan terjadi pada jam ini. Gempa sebesar 6,1 magnitudo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi berulang kali. Tercatat 37 kali gempa susulan. Seperti yang terekam video amatir ini, warga panik dan berhamburan keluar. Selain itu, beberapa rumah rusak seperti di Kecamatan Soko, salah satu rumah warga atapnya roboh serta temboknya retak-retak. Di Kecamatan Semanding, satu rumah roboh dan di Kecamatan Bangilan, satu rumah roboh. Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Kalau tentang kerusakan, saat ini yang baru dilaporkan kami ini ada di 2 lokasi. Yang pertama sementara ini laporan dari Soko. Ini ada 1 rumah roboh. Yang kedua, bangunan balai desa di daerah Desa Dagangan, Kecamatan Paringan. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sedangkan gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Gempa di Tuban berdampak juga pada wilayah Jawa Timur lainnya. Di wilayah Kepulauan Bawean Gresik, gempa merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga menghancurkan sebuah masjid. Pemirsa, inilah kondisi bangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Gempa kali ketiga saya rasa.
gempa kali ketiga masuk nyamanya menuntar lah kan kali. Atap masjid runtuh dan sebagian bangunan nampak rata dengan tanah akibat gempa. Gempa juga menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami retak pada dinding dan kaca pecah. Puluhan fasilitas umum seperti toko, swalayan juga porak-poranda. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi gempa yang terjadi secara beruntun mengakibatkan kecemasan bagi warga. Bahaya. Pemirsa, selain membuat warga panik, gempa di Tuban juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Bagaimana kondisi pasca gempa? Kita akan tanyakan bersama jurnalis iNews Pipit Wibawanto. Selamat malam, Pipit. Ya, kami ingin tahu apakah sampai malam hari ini masih terasa gempa susulan? Ya, baik Abraham. Hingga saat ini gempa susulan masih melanda wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Sedikitnya sampai malam hari ini ada 78 kali gempa susulan yang melanda wilayah perairan Laut Jawa Tuban. Gempa awalnya terjadi di timur laut atau sekitar 1 km di laut utara Jawa, Tuban maksudnya, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini berdampak hingga saat ini perkembangan terakhir ada 7 wilayah kecamatan yang mengalami kerusakan rumah warga. Selain itu, pasien rumah sakit juga dievakuasi keluar dari ruang penanganan medis. Nah, karena sejumlah rumah sakit sudah menetapkan evakuasi dan menuju titik yang paling aman di halaman rumah sakit luar. Sedikitnya ada 4 rumah sakit yang menerapkan protokol evakuasi darurat dan rencananya salah satu rumah sakit akan diberikan tenda di halaman untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengantisipasi bantuan. Pipit, dari data yang Anda himpun, apakah ada korban jiwa? Hingga saat ini belum ada informasi terkait korban jiwa maupun korban luka. Akan tetapi warga atau masyarakat mereka lari keluar rumah dan segera menyelamatkan diri agar terhindar dari rumahnya yang ambruk. Oke, kami juga dengar selain di Tuban, ada kabupaten lain yang juga terdampak. Ada informasi yang Anda terima mengenai ini? Baik, selain di Tuban sendiri, karena titik epicentrum berdekatan dengan wilayah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, yang secara otomatis dampak gempa ini terjadi pada wilayah sekitar Kabupaten Tuban, yaitu Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Surabaya, bahkan sampai Blitar dan Kediri. Oke, Pipit, kami juga ingin tahu, apakah ada fasilitas publik juga yang terdampak di Tuban, di tempat Anda melaporkan? Barangkali listrik yang terpaksa harus diputus dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan malam hari ini sudah benar-benar kondusif, jadi warga juga tidak perlu khawatir? Baik, ada salah satu bangunan balai desa di Kecamatan Marengan yang untung di depan atapnya itu runtuh, akan tapi posisi pelayanan pada masyarakat tidak terganggu dan sejauh ini hingga malam ini kondisi sudah sangat kondusif dan warga sudah kembali aktivitas secara biasa atau secara normal, dan kepala BPBD setempat menghimbau pada warga agar tidak panik dan segera lari keluar rumah jika terjadi getaran gempa. Terima kasih Pipit Wibawanto, jurnalis iNews yang melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Tuban meskipun memang ada beberapa fasilitas yang rusak.